Di bulan yang suci, cahaya penuh bersinar. Ramadan tiba, hati kita bersyukur. Puasa dan doa, kita bersama merayakan kasih sayang Allah memenuhi setiap sudut. Ramadan Karim, salam tiba dalam damai. Hati bersih, jiwa penuh sukacita. Bersama bersyukur di bulan penuh berkah. Ramadan Karim, cinta kita menyatu. Malam yang sunyi, langit penuh bintang. Bersujud kita dalam ketenangan. Menyatu dalam doa, harapkan ampunan. Ramadan penuh berkah, penuh keberkahan. Pahala dan kebaikan kita genggam erat. Bersedekah dan berbagi mengalir dari hati. Saat senja tiba, berbuka dengan syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da. Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahman dan rahimnya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul pada pengajian rutin sebelum atau menjelang berbuka puasa. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah tradisi yang terus berlanjut, sehingga menjadi sebuah perbuatan yang istiqomah. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dari sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dari Abu Hurairah, yang akan menjelaskan tentang keutamaan bulan puasa atau keutamaan siang, yang mungkin kita semua yang hadir di sini sudah mengenal gitu hadis tersebut, yang berbunyi kullu amali ibni adama mudha'afun asyrun isrun amsaliha ila sab'i mi'atin Lokfin. Hadis tersebut mengatakan bahwasanya amal hamba atau amal anak Adam, maksudnya manusia, itu akan dilipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Nah, kemudian selanjutnya di dalam hadis tersebut dijelaskan, qala Allahu azza wa jalla illa shaimu. Ya gitu. Kemudian Allah menjelaskan kecuali saum, inna li, sesungguhnya saum itu untukku, wa ana azi, dan sesungguhnya aku yang akan memberikan ganjarannya bihi. Nah, dengan saum tersebut. Kalau kita yang mengaku dirinya seorang muslim, seorang mukmin,
maka ketika berbuat amal kebaikan itu, maka Allah akan memberikan ganjaran 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nah, kunci passwordnya naon? Amanu nyata beriman. Lamun kita berbuat amal tanpa iman, maka tertolak amalnya. Maka hadis ini diperuntukkan bagi, tentu saja bagi orang muslim kan. Kalau orang kafir meskipun dia saum, kemudian dia sholat, kemudian bersedekah, itu hanya dipandang baik menurut manusia, tidak dipandang menjadi amal soleh. Nah gitu. Ada sebuah hadis yang mengatakan, innamal a'malu binniyat, fa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Nah gitu, dalam ayat tersebut. Jadi kita ketika melakukan suatu perbuatan itu akan sangat tergantung kepada niat. Nah, makanya dalam hadis tadi disebutkan ketika Allah memberikan pahala kepada orang mukmin 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, itu ganjaran yang besar. Nah gitu. Kemudian Allah mengatakan berbeda dengan saum. Kalau saum itu adalah urusanku, ganjarannya, gitu kan? Gitu. Dan aku akan memberikan pahala sesuai dengan keinginanku. Itu untuk membuktikan bahwa saum itu berbeda dengan puasa-puasa yang lain. Saum itu kenapa istimewa? Karena dalam saum itu disebutkan yadu syahawatu wa ta'amu min mahalli gitu. Jadi orang yang saum itu meninggalkan syahwat dan makannya karena aku. Nah gini, sebagai gambaran, saum itu, kenapa kita melaksanakan saum? Pertama, karena kita ada empat kriteria seseorang melaksanakan saum. Pertama apa? Mengutamakan Allah daripada egonya sendiri. Yang kedua, orang yang saum itu mengutamakan keinginan Allah daripada mengutamakan kehadiran Allah daripada keinginannya sendiri. Kemudian yang ketiga, orang yang saum itu adalah mengakui bahwa dirinya lemah di hadapan Allah. Yang keempat adalah orang yang saum itu merendahkan dirinya untuk meningkatkan derajat di hadapan Allah. Ya, ini orang ketika melaksanakan saum, nah gitu, kita akan merasakan bahwa Allah itu lebih utama dari kita. Jadi di situ ada peran kita menyingkirkan ego kita. Kebayangnya orang dari pagi, dari terbit fajar sampai maghrib menahan lapar. Padahal orang bisa. Ya, bisa makan, bisa minum. Nah, ketika orang bertemu dengan suami atau istri bertemu dengan suaminya atau suami bertemu dengan istrinya, tidak melakukan hubungan badan, menahan dirinya dari syahwatnya, itu juga karena merasakan bahwa Allah itu ada, mengutamakan Allah daripada keinginan egonya. Kemudian orang ketika pasya jeung batur nahan diri henteu ngabales, itu karena mengutamakan keinginan Allah daripada keinginan diri kita sendiri. Itu yang disebut dengan orang yang berpuasa itu kenapa mulia di hadapan Allah, karena pertama itu dia mengutamakan Allah dibanding dirinya sendiri. Yang kedua, mengutamakan kehadiran Allah dibanding dengan keinginannya sendiri. Kalau orang di bulan biasa segala keinginan sok diusaha dicapai, anu haram kadang ditempuh,
anu halal mah sepupu. Tapi dina bulan Muharram mah urang ngutamakeun kehadiran Allah. Ketika orang emosi, oh ingat itu ke bulan puasa. Ketika orang bade melakukan sesuatu yang dilarang, oh ingat ke bulan puasa. Bahkan orang arek makan anu halal pun, nah ingat Allah itu selalu hadir menyaksikan kita. Benten ketika bulan saumanya perasaan religinya teh kuat, ya. Jadi kita selalu namanya orang mah kadang aya perilaku jelek di masa ketika saat acan saum, tapi ketika saum mah sok ngerem. Nah, gitu kan. Itu karena kenapa? Karena mengutamakan kehadiran Allah. Itu Allah biasa deket tadi ke bulan puasa. Nah, yang ketiga, orang berpuasa itu adalah merasakan bahwa dirinya lemah, gitu. Membutuhkan kepada Allah. Mungkin nama cuaca tidak se ekstrim tahun-tahun yang lalu, suasana sejuk, kadang aya hujan, gitunya. Orang tengah rasakan kumaha beratna saum. Tapi bagi orang yang bekerja keras, maka keadaan saum itu sangat luar biasa menekan dirinya, gitu kan. Nah, gitu. Jika orang mah saum masih ada harapan untuk berbuka. Coba di tempat sanes di Gaza misalkan gitu, atau di orang-orang yang kira mampu, dia hari ini saum belum tentu bisa berbuka. Nah, makanya dina arti saum itu kan al-imsak katanya saum tidak menahan diri dengan menunda. Bedanya jika orang menunda lapar dengan menahan lapar, benten. Kalau menahan lapar mah begitu orang saum di subuh, dah ada subuh sampai ke maghrib mesti tungguan tah. Ibu-ibu nges bingung, aduh balanya naonnya keur ieu, karena tujuannya emang menunda lapar kan. Pas begitu jam 5 mesti tinggalin we jam teh gitu kan. Geus kabayang deui teh. Komo bodak mah jam 5 mesti itu. Terus lewat 5 menit, oh masih kene sekian jam deui sekian menit. Itu puasanya berarti puasa menunda lapar. Pas begitu buka, mak nepi ka merekaan, bahkan nepi ka utah. Eta pengalaman abdi kali. Karena puasanya menunda lapar. Benten ketika puasa menahan lapar. Ketika puasa menahan lapar mah akan kelihatan jiwanya itu tenang dan badan juga akan merespon tenang. Jadi beda orang misalnya sebulan puasa telat makan siang perih tepat waktu. Tapi ketika sauma orang itu ngaraoskeun perih. Kenapa? Karena beda niatnya. Niatnya kalau di bulan biasa mah menahan lapar karena emang berencan penatuangan. Hari di bulan sauma memang kita, diniatkan memang kita menahan lapar. Nah, gitu. Sehingga jiwa lebih tenang. Kemudian untuk niat puasa, kurang osok imam pendapat pribadinya. Lamun naros ya imam kayak ibu-ibu kinten-kinten lamun niat puasa diucapkeun iraha. Tos taraweh. Nah, eta teh masih mending lah gitu. Kata Ummu Salamah mah beliau mendengar dari Rasulullah SAW apabila berpuasa sebelum waktu fajar itu nggak mengucapkan niat dulu, maka puasanya adalah batal. Sebenarnya gini, puasa itu adalah proses riyadhah, peningkatan. Seharusnya ini ibu usia ini misalkan ayah di atas 40 tahun. Bayangkan Islam 40 tahun niat karek wengi. Tuh, kumaha kualitas puasa nah. Jika ibu ayeuna arek nikah ya, diniatan wengi, besok nikah. Jika kumaha kana cara. Artinya gini, niat puasa itu teh batas akhir, bukan niat puasa. Jadi niat puasa itu bisa dilakukan sekarang, hari ini, untuk tahun-tahun depan yang akan datang. Sebenarnya itu.
yang mananya urang masuk memahami hadis itu akhir fajar, padahal sebenarnya niat puasa karena yang disebut puasa itu peningkatan kualitas diri. Makanya ayat puasa itu puasa menurut Imam Al-Ghazali ada puasa awam, ada puasa khos, ada puasa khawasul khawas dan seterusnya. Itu artinya apa? Peningkatan diri kita itu di planning. Lamun ayeuna urang saum bulan Ramadan ngalati. Nah, kemudian setelah puasa entong ngeureun saum nah kan dilanjutkan dengan Senin Kamis. Gitu kan? Kemudian ketemu bulan puasa lagi yang tadinya puasa itu hanya menahan lapar tapi bisa meningkat kepada menahan hawa nafsu. Tahun ini bisa menahan lapar dan menahan nafsu, tahun berikutnya peningkatkan lagi. Puasa itu adalah apa? Selain menahan lapar dan hawa nafsu, bahkan apa yang ada di pikiran kita juga dibuat. Ketika orang berpuasa mah wegah ngomongkeun batur teh. Itu intinya. Nah, ulama osok mengatakan di janji Allah, orang yang berpuasa itu punya apa? Surganya Ar-Rayyan. Inna fil jannati babar royan. Sesungguhnya di surga itu ada pintu namanya Ar-Rayyan. Itu yang disediakan untuk orang-orang yang berpuasa. Gitu. Lamun urang ayeuna hayang surga Ar-Rayyan, niatna karek puting beunang moal. Itu ya. Jadi kita langsung kembali ayeuna kieu contoh we lah. Di dia sok aya latihan poli. Niatna hayang juara kecamatan, latihana malam pada juara apa sebelum-sebelumnya. Nah sebelum begitupun puasa. Anu latihan tinju besok karek ke pertandingan tinju misalkan naik desa, badai bertinju memperebutkan juara dunia mau menang, namun karek diniakan di malam. Tapi ketika seorang orang Muslim itu niat gini, saya harus mendapatkan surga Ar-Rayyan. Bagaimanapun, maka step by step dari keinginannya itu akan direncanakan. Oh, ayeuna mah target saum ayeuna mah eureun ngomongkeun batur. Gitu kan. Moal amat ka batur, mun dicarekan batur ya ditangkapina sewajarna we gitu. Tahun berikutnya, tahun berikut mah tarawehna mau ikut misalkan di Alokama tartib, soalnya di tempat lain mah lain mah gancang gitu. Nah, itu ada peningkatan. Lamun saum ayeuna sama dengan saum yang akan datang atau saum ayeuna sama dengan tahun yang sebelumnya, arek menang surga Ar-Rayyan di mana sok? Karena nggak ada peningkatan, gitu. Nah makanya syarat rukun puasa cuma 2, niat sareng imsak. Hiji niatnya yang tulus, kedua menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Itu cuma 2 rukunnya. Gampangnya yang 2 rukunnya teh nyata niat dan imsak. Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan halakan nasu kulluhum illa ulama'u wa halakal ulama'u kulluhum illa amilin wa halakal amiluna kulluhum illa mukhlisin wa halakal mukhlisuna kulluhum wa halakal mukhlisuna wa ila hadrin adil. Jadi gini, kata Imam Syafi'i, seluruh manusia itu akan mengalami celaka kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu juga akan celaka kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Kemudian orang yang mengamalkan ilmunya juga akan celaka, artinya sia-sia kecuali orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas, kata Rasulullah, hati-hati karena ikhlas itu godaannya berat. Nah, gitu. Jadi gitu, lamun dibaratkan kieu. Jasad, hayat, ilmu, amal, ikhlas. Urang jasad. Ini hadir di itu berarti jasad. Itu tidak ada gunanya lamun teu aya hayat. Soalnya lamun di dieu jasad hukum abdi geus sieun beureunanya. Nah gitu. Nah, ada yang disebut dengan hayat.
Jasad berguna ketika ada hayat, ada ruh, gitu kan? Ruh itu dia akan berguna ketika ada ilmu. Makanya manusia yang pertama lahir ke dunia itu diajarkan ilmu, gitu kan? Nah, Nabi Adam contohnya gitu. Ketika lahir ke dunia, ketika dia dijadikan sama Allah itu sudah dibekali ilmu. Gitu. Nah, puasa itu kenapa harus ikhlas? Cing ari ikhlas teh naon? Ikhlas itu dari kalimat akhlaso yuhlisu ikhlasan. Hartina teh bersih, tapi bersihna benten sareng aya ikhlas, aya sofa. Ari sofa mah kieu lamun abdi nuju ceramah di Pasihan cai herang itu sofa. Artinya bersih dari awal. Tapi kalau misalkan ikhlas itu dari kotor disaring menjadi bersih. Nah itu yang disebut dengan ikhlas. Jadi ketika orang niatkeun puasa lillahi karena Allah, maka berarti hilang ria. Saum teh karena misalkan isin ku mitoha, atau saum teh isin dia ku sabab anu, atau ada lamun orang berpuasa era berenang, nah itu. Jadi atau misalkan kita melakukan sebuah perbuatan lamun karena selain Allah, maka orang teh jadi teh tertolak tegado anu disebut dengan tadi kan disebutkan anu ganjarana 10 lebih ka 700 komo puasa mah ceuk Allah kuring nu ganjarna oke gitulah gitu. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang saum itu pertama adalah niat, kemudian ada keikhlasan. Nah, kenapa kita itu harus meluruskan niat? Kenapa? Niat itu yang akan menentukan kita sampai ke tujuan. Misalkan ibu niat ke warung A, pasti langsung ke jalan ke warung A. Ibu niat ke warung B, maka langsung ke warung B. Niat di dalam puasa itu seperti kia. Niat ikhlas adalah titik tolak. Ridho Allah adalah titik tuju. Perjalanan dari niat ikhlas mendapat ridho Allah disebut amal soleh. Nah, gitu bayangannya. Jadi lamun orang nganiatkeun orang teh diniatkeun dina hate ikhlas karena Allah, mengharapkan ridho Allah puasa orang, maka itu sudah jelas nih. Berarti niat titik tolakna orang berangkat dina niat ikhlas. Tujuanna naon? Mengharap ridho Allah. Carana kumaha? Dengan puasa sesuai syariat Allah. Nah, gitu, atau yang ditentukan oleh Allah. Nah, gitu. Nah, gitu. Jadi aya bayangannya. Nah, gitu. Jadi makanya orang teh tong nyepelekeun niat gitu. Dina hadis disebutkeun di orang yang berpuasa saking Allah ini memuji sama orang yang berpuasa, orang anu berpuasa mah akan mendapatkan dua kebahagiaan. Itu kan? Bahagia ketika berbuka puasa dan bahagia ketika bertemu dengan Allah. Bahagia ketika berpuasa katingali di ayeuna oge geus katingali ibu teh dieu ceria ya. Soalna naon arek buka puasa. Tah lamun niatna ti ayeuna urang sepanjang hidup orang akan meningkatkan puasa kita, maka kebahagiaan itu tidak hanya ketika berpuasa, tapi ketika Allah menyambut kita, ya gitu. Ya betul. Ketika Allah menyambut, gimana di surga ar-royah gitu. Ya, kebahagiaan manusia itu ketika dia mau berbuka puasa dan ketika dia akan bertemu dengan Allah. Orang tekan boga modal puasa cenah beureun kitu. Lah orang mantong waka berbicara tentang sufi gitu. Sufi itu kan kayak kalau kita mengharapkan surga cenah misalkannya, maka kalau Siti Robiah Adawi mengatakan kalau di dalam hatiku ada keinginan menginginkan surga, maka masukkanlah aku ke neraka. Gitu kan. Gitu. Jadi beliau punya paham bahwa yang terpenting dari amal itu adalah kecintaan terhadap Allah. Nah gitu. Cuman lalu orang boleh tuh lamun misalkan niatna hayang masuk ke surga nya boleh. Karena malaya orang nyebutkan entes
Misalnya kayak ibu-ibu mengatakan kalau misalkan ada niat di dalam hati karena ingin puasa itu karena ingin masuk surga, maka aku masukkan ke neraka. Kan hati-hati. Ibu can apa surga jeung neraka? Kumaha ripuhna neraka jeung kumaha menggembirakannya surga. Jadi gitu. Orang mengatakan demikian karena dia memang pemeriksaan. Gitu. Rasulullah saja tidak berani mengatakan seperti itu. Ketika Rasulullah meninggal, ngadu anak kumaha ka dieu Gusti? Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan masukkanlah aku ke surgamu. Itu sok hadisna sahih. Jadi nanya orang itu, aduh Ustaz, misalkan orang niatna karena naon sih karena hayang ka surga kan itu boleh sok makan. Itu masalah. Yang penting pada intinya adalah niat kita ikhlas karena Allah untuk mencari ridho Allah. Nah, perjalanannya nyata amal soleh. Dan kata Ibnu Taimiyah, tidak ada niat ikhlas untuk perbuatan buruk. Gitu. Jadi niat mah buruk karena perbuatan yang baik, perbuatan buruk ya. Barudak orang malin wae contohkeun ibu-ibu habis kasih ibu. Nah, barudak orang teh keur bobogohan dia misalkannya ada abdi mah niat lagi karena Allah bobogohan teh ikhlas, teu aya istilah ikhlas dina dosa mah. Ya, atau misalkan di antara ayeuna atau di urang mah di antara Jumatan nih supaya mau senal ada abdi mah mau senal oke ikhlas. Itu biasa. Ikhlas itu bukan dalam urusan hal makruh atau haram. Ikhlas itu adalah dalam urusan amal soleh. Gitu nya. Alhamdulillah kurang tutup wae ku doa minta kebaikan dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma atina husna taqwa wa zakata wa zakata wa Rabbana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antal ghafurur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wansurna 'alal qaumil kafirin. Sakitu nu biasa dikandungkeun, mudah-mudahan aya manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan penuh rahmat, penuh kemuliaan. Ramadan karim, salam tiba dalam damai, hati bersih, jiwa penuh sukacita, bersama bersyukur di bulan penuh berkah. Ramadan karim, salam tiba dalam damai, hati Pak. bersama bersyukur di bulan penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah menyelesaikan buka puasa pada hari ke-7. Mudah-mudahan untuk kedepannya lebih lancar lagi dan tidak lupa ucapan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan bantuan untuk kegiatan dan kemakmuran di masjid ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ditutup dengan doa wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, warga Perumnas Sagarmana, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Kami, warga Perumnas Sagarmana, mengucapkan selamat berbuka puasa.
Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Kami semua mengucapkan selamat berbuka puasa.